Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gia Kusrani Ningrum dari kelas 1B dengan akhir NIM 65. Di sini saya akan menjelaskan tentang asam basa dan kaitannya dengan kelautan. Laut yang kita lihat biru dan tenang ternyata punya keseimbangan kimia yang sensitif. Dan salah satu kunci pentingnya adalah asam, basa, dan juga pH. A few moments later. Nah teman-teman, apa sih asam basa itu? Asam adalah zat yang melepaskan ion H+ ketika dilarutkan ke dalam air. Contohnya seperti HCl ataupun cuka. Sedangkan basa adalah zat yang melepaskan ion OH- ke dalam air. Contohnya NaOH ataupun sabun. Dan di sini ada skala pH-nya. Kadar keasaman atau kebasaan diukur dengan pH dari 0 sampai 14. pH di bawah 7 termasuk asam, pH 7 termasuk netral, dan pH di atas 7 termasuk basa. Jadi semakin kecil pH maka semakin asam, dan semakin besar pH maka semakin basa. Lalu selanjutnya ada rumus dasar untuk pH. pH sama dengan min log H+. Kalau konsentrasi H+ besar, maka pH turun dan larutan makin asam. Selain itu juga ada rumus pH plus pOH sama dengan 14. Kenapa sih bisa 14? Karena air murni itu pH-nya 7 dan pH-nya juga 7. Kalau dijumlahkan 7 plus 7 sama dengan 14, maka rumusnya jadi pH plus pOH sama dengan 14. Sekarang ada soal paling sederhana dalam asam basa. Misalnya, ada larutan dengan konsentrasi ion hidrogen H+ sama dengan 1 kali 10 min 3M. Berapa sih pH larutannya? Nah, di sini kita tulis dulu rumusnya. Karena log 10 pangkat minus 3 sama dengan minus 3, dan di depan rumus ada tanda minus, jadi minus ketemu minus berubah menjadi plus. Maka hasilnya plus 3. Jadi pH larutan ini adalah 3, artinya larutannya asam. Lalu, apa yang membuat pH laut bisa berubah? Disinilah lingkungan mulai bicara. Dan ternyata perbedaan pH sekecil apapun bisa mengubah seluruh kehidupan di laut. Laut kita sebenarnya punya kemampuan alami untuk menyeimbangkan dirinya. Tapi ketika kadar CO2 di atmosfer semakin tinggi, laut menyerap sebagian besar gas itu. CO2 yang masuk ke air laut akan berubah menjadi asam karbonat, dan perlahan proses ini menurunkan pH laut. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai pengasaman laut atau ocean acidification. Dan dampaknya tidak kecil. Terumbu karang kesulitan membentuk kalsium karbonat untuk tumbuh, cangkang karang menjadi lebih rapuh, dan beberapa spesies ikan menjadi lebih sensitif, mudah stres, dan kesulitan mengenali predator. Yang terlihat kecil ternyata mengubah seluruh rantai makanan. Dan dampaknya tidak berhenti di situ. Karena perubahan pH sangat penting, peneliti di seluruh dunia memantau pH laut secara rutin. Mereka menggunakan sensor, pH meter, dan instrumen khusus di kapal riset. Data yang mereka dapatkan bisa menunjukkan apakah satu wilayah laut masih sehat atau sedang berada dalam tekanan. Misalnya, kalau pH turun tiba-tiba, itu bisa menjadi tanda bahwa ada limbah, polusi, atau perubahan suhu yang besar. Di estuari, yaitu daerah tempat bertemunya air tawar dan air laut, pH bisa berubah sangat cepat. Kadang sedikit lebih asam karena pengaruh sungai, kadang lebih stabil karena bercampur dengan air laut. Daerah ini sangat dinamis, organisme yang hidup di sini harus mampu beradaptasi dengan perubahan pH yang tiba-tiba. Makanya, estuari dikenal sebagai wilayah yang penuh tantangan, tetapi sangat kaya akan kehidupan. Di daerah pesisir, pH juga menjadi indikator penting untuk memastikan limbah tidak merusak ekosistem. Kalau limbah terlalu asam atau terlalu basah, plankton bisa mati, ikan bisa stres, rumput laut bisa rusak, bahkan mempengaruhi kualitas air untuk perikanan. Itu sebabnya pabrik, tambak, dan aktivitas pesisir biasanya harus menstabilisasikan pH sebelum membuang limbah ke laut. Jadi, dari konsep sederhana seperti asam basa, kita bisa memahami bagaimana laut bekerja, bagaimana ia bereaksi terhadap perubahan kecil, dan bagaimana keseimbangan yang tampak sepele justru menentukan kehidupan seluruh ekosistem. Laut bukan hanya tempat wisata, laut adalah sistem yang hidup.
yang bergerak, yang berubah, dan yang perlu kita jaga.